Kemarin di acara HUT Golkar di Jakarta bersama Pak Jokowi saya bilang, nggak usah bangga punya teman segudang. Di saat kamu punya masalah, gudangnya menjadi kosong. Tapi banggalah dengan sahabat cuman satu. Tetapi di saat kamu susah, punya 1000 alasan, punya segudang alasan untuk menolong. Betul? Maka dikatakan khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Kalau dulu saya sama Deddy Corbuzier bilang begini, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Lebih baik seorang sahabat, lebih baik punya seorang sahabat yang mau melihat air matamu daripada punya 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Nah, jadi ngeten, adik-adik ini perlu dibiasakan dengan circle persahabatan yang baik. Perlu dibiasakan dengan lingkungan yang baik. Saya ngeten, bocah niku ning omah dengan orang tuanya duduk 1 jam itu nggak betah. Tapi kalau nongkrong di warung kopi, di kafe dengan temannya berjam-jam betah. Nggih napa mboten? Sekarang problemnya apa? Coba Anda lihat. Oh, di rumah nggak boleh main HP, Gus. Sopo sing kondo? Bapak biyunge wae dolanan HP. Kadang-kadang bapake chatting karo sopo, mbokne chatting karo sopo. Sing lanang ndelok apa, sing wedok ndelok apa. Betul, Bu? Saya itu punya jamaah usia 60 tahun saja masih punya Facebook kok, Pak. Jadi medsos itu sesuai dengan kelompok umur. Kalau usianya 50 tahun ke atas itu lebih cenderung menggunakan Facebook. Kalau 20 sampai 30 sampai 40 itu banyak sudah menggunakan Instagram, di bawahnya TikTok. Karena kalau usia 60 pakai TikTok nggak pantas, Pak. Masa 60 tahun kok goyang pargoy, kan nggak pantas. Kau yang sampai bawah. Sampai bawah, ini nggak pantas. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun punya Facebook. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Saya jawab komentar, ada Mbah. Sinten Gus? Israel. Ya mosok sudah tahun boleh imam lah, goblok temen ya. Saya gelem siapa? Miftah. Kalau yang nikah banser sama 60 tahun ya bansernya modern disit. Oh yang memang Keracunan. Susu fermentasi. Cair. Maka khairul ashabi mayadilluka alal khairi itu berpengaruh kepada pola didik anak kita. Di rumah nggak boleh main HP, jelas bohong. Bapak ibunya juga main HP. Tapi kenapa anak kok lebih suka duduk sama temannya dibandingkan duduk sama orang tuanya? Jawabannya sederhana, Pak. Orang tua itu egois. Orang tua itu maunya ngomong, nggak pernah mau mendengarkan. Sementara kalau anak di kafe nongkrong sama teman-temannya, dia bisa curhat, Pak. Mau ngomong apapun boleh. Kalau di rumah, anak diposisikan hanya sebagai pendengar, nggak boleh ngomong sama orang tuanya. Yang lebih celaka lagi apa? Nasihat orang tua dari masa ke masa, dari waktu sama. Bulan baleni omongane pada. Mungkin apa mboten? Sehingga anak merasa gak didengar, Pak. Sementara kalau dia nongkrong di kafe sama temannya, saling curhat, dia bisa menjadi pendengar, dia juga bisa menjadi pembicara. Dia bisa ngomong, dia juga bisa mendengarkan. Sementara kalau di rumah posisinya hanya disuruh mendengarkan. Padahal zaman sudah beda, Pak.
Coba konsep hidup mawon. Orang dulu sama orang sekarang sudah beda. Jauh. Kalau orang dulu punya prinsip mangan ramangan sing penting. Kumpul. Kalau orang sekarang beda, kumpul nggak kumpul sing penting. Mangan. Bedanya di mana? Kalau orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul. Mereka lebih mengutamakan persaudaraan dan kekerabatan. Kalau orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting mangan. Karena bagi generasi sekarang yang paling penting makanan dan badokan. Makanya beda. Bedanya di mana? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Lah inyong mangan apa langka? Panitia ada kara. Kira bisa, masa ngaji cangkeme badok kira bisa. Apa ini? Santai aja Pak, sudah. Saya habis buka puasa tadi di Kebumen. Saya itu alhamdulillah masih terjaga puasa Dawud. Gas. Sehari puasa, sehari enggak. Maka kenapa bentuk badan saya tetap proporsional? Karena saya rajin puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Olahraga masih ajak, sepedaan masih kadang-kadang, nge-gym masih. Kalau saya sepedaan Pak, Jogja Sragen PP 250 kilo. Becak. Kamu yang suka sepedaan, pesan saya satu, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak sindah, jatuh di pelukan mantan. Apa? Oh, jangkrik saja cinta sama aku, mas apalagi janda. Digoyang. Sungire. Ngeten, kalau niku napa kok seneng poso niku ngeten. Nah kadang, saya itu dengan puasa itu bukan lagi seneng Pak, tapi jatuh cinta. Makanya kenapa kalau saya puasa Dawud, jatuh hari puasa dengan jatuh hari tidak puasa, saya lebih suka jatuh hari puasa. Karena saya jatuh cinta dengan puasa. Karena ini tadi, ada filosofi tadi itu. Orang dulu itu jarang sakit Pak, karena makannya cuma sedikit. Orang sekarang banyak sakit karena makannya banyak. Banyak. Betul Bu? Soang. Saya gigi apa toh? Arepe ngumpul mawon lho. Mesti pertama kali yang ditanyakan apa? Suguhane apa? Mungkin apa mboten? Tapi nyuwun saya itu mendapati banyak hadis. Makanan itu persoalan sepele. Tapi jangan sampai kita disepelekan gara-gara makanan. Wong kaya hadis teng Wasiatul Mustofa itu. Ono hadis bunyinya begini, Pak. Man at'ama musliman, barang siapa memberikan makan orang Islam, biti binafsin, dengan full senyum. Biti binafsin itu bahasa anak muda sekarang, full senyum. Maka apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi? Man at'ama musliman biti binafsin, kata Allahu lahu alfi hasanatin. Allah mencatat baginya 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayiatin. Allah menghapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 1.000 derajat. 1.000.000 kebaikan ditulis, 1.000.000 keburukan dihapus, diangkat derajatnya 1.000 tingkat. Hanya gara-gara apa Pak? Makanan. Itulah kenapa saya bangga jadi orang NU Pak. Karena orang NU identik dengan makanan. Lagu lagi jadi poso Gus awali menghindari tawaran makan dari panitia. Maka mungkin saya itu bisa dicatat orang yang paling jarang mau transit. Soalnya lah wis transit onone kon mangan tapi faktane ra sida mangan mergo diajak selfie. Wong biyen niku malah ketemu kiai njaluk barokah doa.
Wong sakniki lek ketemu kiai njaluk barokah selfie. Lan njaluk barokah donga niku kula duwe dalile, duwe riwayate. Lah tak ndelok barokah selfie iki aku ora ngerti riwayate kepiye. Ternyata hari ini selfie lebih menarik daripada doa. Apa mana ketemu wadon wis. Oh iya. Alasannya eman-eman dandane suwe Gus. Ngomong wedok kan mau kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ayo ngono sing tengah wis tua jilbabe pink. Aku Zizi. Ngelang. Solekin. Jilbabe pink. Alisnya sak galengan. Iyalah. Tapi apapun Pak, perempuan itu makhluk istimewa. Perempuan itu istimewa karena perempuan itu bisa mematikan barang hidup, bisa menghidupkan barang mati. Anu apa? Anu apa? Ya salam. Balik tentang filosofi ini mau. Saya mulai kuasa soal ndas kula mumet banget. Ngajine alon-alon mawon. Apa tadi bedanya orang dulu sama orang sekarang, Bapak Ibu? Orang dulu mangan ramangan sing penting kumpul, orang sekarang kumpul ra kumpul sing penting. Maka coba Anda bisa melihat Pak, orang dulu tuh kalau bikin rumah itu halamannya luas Pak. Rumahnya gawe joglo, tempatnya luas, halamannya luas. Begitu punya anak, bikin rumah gak jauh-jauh. Tinggal ngedeki jejer ngomah nang ngarepe wong tuane. Anake papat gawe omah papat ning sampinge wong tuane. Maka semakin kesini orang tua dulu tanahnya semakin habis Pak. Mergo anak gawe omah ya ning sandinge wong tuane. Karena mereka berpikir tentang kekerabatan. Makanya nyuwun sewu. Kekerabatan orang dulu itu keren Pak. Soal kekerabatan itu kan Kanjeng Nabi dawuh begini, "A'rifu angsabakum tasilu arhamakum." Ketahuilah nasabmu supaya datang buahmu. Entah kena. Pisangnya rupanya letak temen ya. Inyong buka dewe ora apa-apa udah. Entah kena. Sok tahu loh. Jaluk kan jatainya. Jadi nyuwun sewu, kekerabatannya bagus. Bapak saya dulu itu waktu saya kecil, begitu lebaran datang, le kono Pak Demu yang sana itu kamu datang silaturahmi, ziarah, lebaran Pak. Makanya orang dulu itu dengan ponakannya jauh masih kenal. Coba sekarang Pak, dengan sedulurnya sendiri kadang-kadang nggak kenal. Kenapa? Karena beda perspektif. Orang sekarang lebih mengutamakan makanan dibandingkan silaturahim. Begitu punya anak, anaknya di Jakarta, yang satu di Jawa Timur. Kadang-kadang dengan sedulurnya nggak kenal. Pada dawai Kanjeng Nabi napa wau? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kula iki mbiyen Gus, paling anti ngomong soal nasab. Tapi gara-gara kula diwejang niki kali guru-guru kula termasuk Yai Dah Ploso. Udule kowe iki ngomongke nasab orang nggih mok gagah-gagahan, tapi dalam rangka menjaga silaturahim. Kowe ceramah ngomong nasab, oh ana wong krungu, oh berarti Miftah ki dulurku. Ketemune sapa? Ketemune Mbah nomor 7 umpamane. Canggah. Ketemune ning udek-udek, ketemune ning Siwur. Ketemune teng Depok Bosok. Gebok Wareng.
ketemune teng gebok bosok macam-macam nih. Itu dalam rangka menjaga kekerabatan. Maka sejak saat itu jenengin mbah-mbah kula apalke, Pak. Supaya ketika saya sebutkan, oh Miftah ki dulurku toh. Karena begitu orang tahu itu dulurku, nyambung silaturahmi itu pahala, Pak. Mila kula apal sampai mbah kula nomor 12 kula apal. Bukan dalam rangka gagah-gagahan, tapi menjaga kekerabatan. Ayo, wong kene sing apal sampai mbahe nomor 12 tak kei dhuwit 500.000. Tambahi. Ya wis 1 juta. Tapi 18. Maju wis ngibung bae. Ngibung penting ana bin. Lah kula apa? Ngibung kemarin. Miftah Bin. Kiai Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari, Ponorogo. Teng Ponorogo niku ana desa jenenge Tegal Sari, ana kiai gedhe namine Muhammad Besari. Niku mbah kula nomor 9. Muhammad Besari duwe bapak Anom Besari makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak namine Abdullah Musad makame teng Kediri. Abdullah Musad duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak Raden Demang, duwe bapak Pangeran Demang. Duwe bapak Panembahan Prawara, duwe bapak Susuhunan Wirasmara. Duwe bapak Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe bapak Prabu Brawijaya. Konon Prabu Brawijaya iki wonge ganteng, rambutnya gondrong. Langkonan. Langkonan. Aku mau cerita. Jadi lah putune ganteng ini lumrah ngono. Lah Mbah Muhammad Besari niku mbah kula nomor 9 makame teng Ponorogo niku kaya 7 turunan. Pasti mbok kula kere, soalnya kula keturunan nomor 9. Cerek. Kula iki lak nyritake Mbah Isin. Soalnya napa mbah kula niku keren banget. Mbah Muhammad Besari iki duwe anak 9. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, duwe anak namanya Hasan Besari. Hasan Besari niku tiyang top. Santrine wong ampuh kabeh. Rangga Warsita, Pujangga Keraton Solo. Nyuwun sewu, Cokro Aminoto, pahlawan nasional. Hos Cokro Aminoto. Duwe murid meneh namine Antawirya. Jenengan pirsa siapa Antawirya? Nama kompleknya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngaloga, Sayyidin Panatagama, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Niku muridé Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari niku adine mbah kula namine Nyai Madarum. Podo-podo anake Kiai Ilyas, putu saking Mbah Muhammad Besari. Lah napa kula isin ngomongke Mbah? Mbah kula santrine ampuh-ampuh, Pak. Mbah Hasan Besari niku santrine 15.000. Santrine wong top kabeh. Salah sijine Rangga Warsita. Sing duwe pujangga Indonesia akan dipimpin dari ini sampai ini. Niku Rangga Warsita. Senada dengan Jongko Jayabaya. Niku Rangga Warsita. Niku muridé Mbah kula. Lah napa kula ngomong mbah niku isin? Soale lak haul teng Ponorogo niku mesti sing ngaji kula. Padahal salah siji haul niku isine napa? Wayud karufihi manaqibul mutawaffa. Nyeritake manakibe mbah kula. Mbah kula ceritane apik kabeh, muridé wong top kabeh. Lah kula duwe murid lonte, Pak. Angelo. Jadi perbandingannya niku terlalu adoh. Mbah kula duwe murid Cokro Aminoto, kula duwe murid Purel. Ya main. Tapi kula nggih duwe alasan. Alasan kula napa? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu Pak semakin banyak semakin mahal. Makanya mbak-mbak, mas-mas, adik-adik Cilacap kalau pengen mahal gampang. 1, jadilah orang yang beradab. 2, jadilah barang yang sedikit.
Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya Mahal. Kiai itu banyak. Saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai Lonte. kiai larang goblok. Kok kiai lonte? Baliknya ke mahal, langka kok malah lonte. Tapi disinilah kemudian kita diingatkan, wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Ini saya mau membangun generasi anak-anak ini. Iki temanya apa toh? Mencetak apa sih? Pas, mencetak generasi. Qur'ani. Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Kalau pengen matur niki supaya jenengan sing rumangsa mbahe gedhe ya ora usah sombong, sing rumangsa mbahe cilik jangan kecil hati. Bagaimana kita membangun peradaban sendiri, Pak? Wasarul alamina daul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Nenek moyang saya dulu lebih keren daripada orang ini. Tapi di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Dan ini penyakitnya para Gus. Para Gus. Selalu terbawa mimpi sejarah, nenek moyang saya orang top, mbah saya kiai besar. Tetapi di saat dia mengatakan itu, dia bukan siapa-siapa. Wow, mbahku top, mbahku pahlawan nasional, mbahku yang sing gawe Cilacap, mbahku penghuni Nusa Kambangan pertama kali. Buang gawat. Padahal dikatakan apa? Innal fata mayakuluha anada laisal fata mayakulu kana abi. Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, bukan ini loh bapak saya. Makanya nyuwun sewu, saya dulu ke Jogja itu nggak ada kuliah. Teman saya yang tahu bapak saya itu kiai tak ngerti. Soalnya bapakku ya kiai desa. Lah cara teng Yogya namine Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois, lah teng Cilacap namine napa, Pak? Kayim. Orang menyepelekan Kayim Gus lah, padahal mereka itu orang penting. Betul? Betul. Kayim itu dari urusan kelahiran sampai kematian yang megang Mbah Kayim. Tapi kita nggak pernah bangga dengan Mbah Kayim. Maka kalau ada orang tua punya menantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? TNI. Mantumu siapa? Kayim. Padahal polisi mati sing bungkus apa? Kayim. TNI mati sing bungkus apa? Kayim. Sekda mati sing bungkus apa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Jangan sia-siakan Kayim. Makanya dulu Gus Dur tuh punya majelis namanya Masyura, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Itu yang diambil kiai-kiai kampung termasuk Mbah Kayim. Yang bisa melakukan itu Pak hanya Gus Dur. Namanya Masyura, Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat. Karena mereka ini penting. Saya bangga bapak saya sekelas Kayim. Saya dulu diam-diam bikin pesantren di Jogja. Dinyek, Pak. Bapak kena ora jelas gawe pesantren. Bapaknya siapa? Kayim. Ibu anaknya kiai diceluk Gus. Ngaku-ngaku. Jenenge ora aji sisan. Siapa ora jelas. Lah kula kali Gus Lan iki pun kenal dangu sebelum saya viral. Jadi minimal nganti sejarah kula. Sampai puncaknya nyuwun sewu. Tahun 2008 tuh di kamarnya Habib Lutfi, saya diajak masuk, juragan masuk.
Saya tuh masih miskin Pak, dipanggil Habib Lutfi sudah juragan. Ternyata itu doa dari beliau. Alhamdulillah Pak, saya dulu bingung saya nggak punya apa. Sekarang saya bingung apa yang saya nggak punya. Cie. Anyar 15. Persamaannya cuma satu. Saya dulu miskin, sekarang saya kaya, tapi sama, tetap istrinya tetap satu. Tambah. Cemen matamu, cemen. Tambah. Tapi bener ya, laki-laki istrinya 4 itu Superman, istrinya 3 Powerman, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cemen. Ibu-ibu lebih suka suaminya Superman apa cemen? Cemen, cemen. Kira apa-apa, kelasnya mau kayak tikus. Mau betul lagi mau siji. Kira apa-apa. Sing lucu tanggane inyong ya. Utara rumah saya itu kan kuburan Pak. Tetangga saya mati. Istrinya dikubur di utara rumah saya. Hari kedua suaminya bawa kipas angin ke kuburan. Saya bilang kalau istrinya mati dikirim tahlil, kenapa kamu bawa kipas angin? Bah, istri saya wasiat. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Terus ya saya kipasi bah supaya cepat kering. Delalah musim mudan. Kita garing-garing. Dulu Habib Lutfi bilang gini sama saya Pak, di kamar beliau itu. Le, kamu tak kasih tahu. Apa bah? Dan ternyata saya betul-betul merasakan firasatnya Habib Lutfi itu terjawab sekarang. 2 hal, saya banyak belajar dari beliau. Tapi 2 hal ini jenengan persani. Ternyata yang disampaikan waktu itu terbukti hari ini. Nomor 1 beliau bilang begini sama saya di satu kesempatan. Akan datang satu saat kamu akan menemui di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya waktu itu mikir, mosok kiai hasut? Ternyata benar. Saya dulu dinyek bla 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 bla. Allah ngersake saya viral tahun 2018 gara-gara saya ngaji bersama para telembok. Bural. Viral, rame temen. Gara-gara saya viral, Laris. saya dimasukkan ke WA grup Asparagus Jawa Tengah dan DIY. Waktu itu. Masukin Kritik. 2 bulan kemudian saya dikeluarkan dari grup. Laseh. Alasannya apa? Miftah nggak pantas berada di WA grup Paragus. Yang mengeluarkan saya dari grup orangnya saya masih ingat, tak japri. Matur nuwun. Allah takdirkan Pak, 8 bulan kemudian saya kembali viral. Deddy Corbuzier masuk Islam. Semua orang membicarakan Gus Miftah, WA grup isinya Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Saya kembali dimasukkan ke WA grup. Bahasanya begini, selamat datang kembali Gus Miftah di WA grup para Gus. Saya komentar sekali langsung keluar. Komentar saya apa? Mohon maaf, saya tidak pantas berada di grup Gus-Gus yang terhormat. Izin saya meninggalkan grup. Mood keluar. Maka saat itu saya punya quote, bahasa saya apa? Ketika ada orang lain menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Semangat. Masuk. Metu saya. Dan ternyata benar. Kalau setan itu semakin tinggi derajat seseorang, yuwas wisufi sudurinasnya semakin kenceng. Nguwis-nguwis dodone kiai karo nguwis-nguwis dodone santri, Pak. Itu setan lebih banter nguwis-nguwis dodone kiai. Itu mungkin yang dimaksud sama Habib Lutfi, hasute kiai lebih gede tinimbang hasute santri. Tapi tidak semua hasud itu negatif, Gus. Ada kalanya hasud itu positif. Contoh, kiai punya anak 4, pon bapaknya mati, anaknya jatuh kepada anak pertama.
3 anaknya yang kemudian hasud. Hasudnya produktif, meninggalkan pondok kemudian membuat pondok sendiri. Banyak pondok di Indonesia itu yang berangkat dari hasud. Mergo oleh warisane wong tua, nesu karo mase nomor 1, minggat gawe pondok dhewe. Nggih napa mboten? Wong niku lah alim, soleh, hasute produktif. Tapi kalau orang itu tidak alim, tidak soleh, hasute mesti negatif. Ana nek mau ngelek. Kalau saya sederhana Bu, kok ada orang ngiri, saya nganan. Benggok. Mabur. Karena kalau ikut-ikutan ngiri, nanti konvoy kayak kampanye. Ini masih dimaksud. Wasarul alamina daul khumuli idza fa'akhirtahum dakarul jududa. Dia mengatakan bapak saya lebih hebat daripada orang ini. Ini jelek banget ini. Kemudian dilanjutkan, wa khairul alamina du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Generasi yang paling hebat itu di mana? Ketika dia memiliki nasab yang besar, tetapi dia mampu membangun peradabannya sendiri, membangun kehebatannya sendiri, membangun kebesarannya sendiri. Tidak terpaku dengan memori masa lalu. Bapakku ampuh, tapi saya juga harus bisa lebih ampuh. Makanya saya dulu ingat, rambung kuliah mau dipek mantu sama Kiai Jawa Tengah. Ini Kiai besar. Saya nggak mau. Saya bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya istikharah dulu. Padahal mau nolak secara halus. Lah ngomong, enggak, kan nggak enak. Saya istikharah. Sama mas-mas tuh, kalau suka sama cewek kamu istikharah. Kok kamu suka cewek janda apa gadis? Nah, pilih yang mana kamu istikharah. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah istikharah nggak ada yang mau dah. Kan makhoba manis takhara wala nadima manis tasya. Tidak akan rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Makanya istikharah li. Ora ana sing gelem mau istikharah ya tetep ora gelem. Akhirnya nangis. Nganggo kuwute Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wih gagal malah gue nangis. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Dungonya kayak gue, dungonya kayak inyo. Ya Allah, jika dia istriku jadikan dia jodohku ya Allah. Namun jika dia jodoh orang, orang itu adalah aku ya Allah. Cah lanang nangis. Cowok dengerin. Jika kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, maka jangan pernah kamu tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Maka pesan saya satu. Cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Anjay. Maka tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Sekarang cowok yang good looking Pak kalah dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Ngopi-ngopi selak adem ya. Adem. Anjing jelas panas. Sangit. Ganti kopine. Kalau bikin kopi dikasih gula, gulanya tolong jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkeme calak. Iya. Sarlok.
caleg. Penyumbang. Palake Gus. Hati-hati. Orang tahu-tahu nih ngaji kok moro-moro rajin ngaji. Saya curiga jangan-jangan caleg. Serlo. Jangan tersenyum mendadak kok. Senyum-senyum. Wajahnya cerah banyak senyum. Saya curiga jangan-jangan caleg.